Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kencang Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan. Jadi nggak ceramah kita biar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabih yulhaqu wa yusamma. Rawahu Abu Daud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan mawaidnya kepada kita, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fitra Syairi mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana biulumih. Al-Mukarram Dr. Sugiharto, Al-Mukarram Ustaz Arif, Al-Mukarram Ustaz Rusli SPD, Ustaz Bazi Ali, juga asatidah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita doain biar pada sehat badannya, berkah kehidupannya, banyak acaranya, gede berkatnya. Ya Robbal Alamin. Bapak-bapak semua yang hadir di kesempatan malam ini, mudah-mudahan langkah kaki menuju tempat ini mendapatkan ridha dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya sehat, panjang umur, berkah, usahanya lancar, yang punya utang pada lunas. Tuh kalau utang aminnya semangat banget. Berarti utangnya sekengkean berarti ya. Tak lupa juga sahibil bait, sahibil hajat, Pak Bambang sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah, dan senantiasa diberikan kesuksesan fitin wa dunya wal akhirah. Karena sudah terbukti suksesnya beliau. Ya, tiap malam mungkin beliau bekerja keras sampai akhirnya muncul zafir gitu ya. Ya, apa yang ngos-ngosan kata dia begitu. Ya, nih hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doain anaknya juga dijadikan anak yang saleh, berbakti pada Allah, berbakti pada Rasulullah, berbakti pada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara mendidik anak tentu merupakan hal yang susah, gampang. Banyakan susahnya apa gampangnya, Pak? Banyakan susahnya apa gampangnya? Susahnya. Apalagi sekarang ini Masya Allah, di luar kita jaga pergaulannya dengan baik, di rumah nggak lepas dari handphonenya. Iya apa enggak, Pak? Iya apa enggak? Kita nggak pernah tahu apa yang ditontonnya. Bahkan Masya Allah hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita main game misalnya, muncul iklannya itu Masya Allah
Yang kalau kita lihat dosa, kita nggak lihat bagaimana. Ya. Jadi GGN begitu. Tontonannya gurih nyoy. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karenanya tantangan besar buat tiap orang tua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang tua adalah pemimpin, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang Allah titipkan, amanah yang Allah titipkan kepada kita, ini harusnya balik dalam keadaan baik. Betapa setiap kita bersyukur kepada Allah. Orang yang dikasih amanah berupa anak merupakan nikmatun azimah, nikmat yang besar. Saking nikmatnya punya anak, proses bikinnya pun luar biasa nikmatnya, masya Allah. Orang girang apa? Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saking memang ini nikmat yang luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah, baru keluar nih anak diazankan dan diiqamahkan. Mau jelek kek suaranya, mau cakep kek, nggak peduli. Ketika anak lahir, kuping kanannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan aja Pak. Sebab kalau sampai kenceng kayak orang ajan di Istiqlal, insya Allah bocah mampus itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak mampus paling nggak congean tuh bocah. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuping kanannya diadzanin, kuping kirinya komatin, nggak usah nunggu jamaah, langsung komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, subhanallah. Selesai urusan itu? Belum, hadirin. Ketika anak itu lahir, ini dari bagian ibadah, dari bagian taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bersyukur kepada Allah, diadakanlah akikah. Tadi guru kita sudah nyampaikan. Yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh, fadhal. Kalau memang ada rezekinya pada hari ketujuh, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, sesuai biji dah. Lah, apa ya? Ya ada Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-adah, kebiasaan kita biasanya ketika asyraqal dibacakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini anak dikelilingin tuh. Tadi dikelilingin nggak? Oh bang, tuh. Sebab apa? Usia anak masih 7 hari, hadis subhanahu wa ta'ala, masih enak digendongnya. Ini akikah 40 tahun pengen digendong, jangan seret. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lu udah 40 tahun digendong-gendong juga. Kenapa dikelilingin? Setiap orang disamperin satu-satu, hadirin. Bisa jadi doa ustadz nggak ijabah, doa jamaah yang diijabah. Kalau masalah cukur mah kita juga tahu, kita bukan tukang cukur, hadirin. Iya apa enggak? Tapi ini bagian dari cara kita, ada bagian dari kebiasaan kita. Bahkan ini dikelilingin, itu betul hadirin subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi tak aya buatan wenten, nggak ada. Kalau kata bahasa Pak Bambang, laka jaraknya kayak kue ya, paham orang kison. Wong Tegal kae. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikelilingin, doain. Walaupun ada yang doain cuman jam. Padahal yang nggak ngerti tuh, hadirin. Biarin itu juga. Ya, cuman pura-pura aja gitu. Hanya cuy. Tuh. Bocah lodoh tuh jadinya, hadirin, diludahin mulu. Ya Allah ya Rabb. Ini doa. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Biasanya ustadz dulu tuh yang dikelilingin tuh, ustadz dulu. Ya.
Anda tahu emang Ustaz diberkatin biasanya, nggak tahu di sini mah. Ya ini harus. Ya saya CS saya sering kesini ke Bang, jadi biasanya mah diberkatin. Ma'asyiral hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh dikeliling. Dibacakan Yasin, baca Yasin tadi. Ya. Dibacakan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini anak supaya nanti tumbuh yang terngiang dalam pikirannya, terdengar di telinganya ayat Quran. Hadirin. Tadi guru kita ceritain, orang dulu luar biasa. Baca Quran yang dia hafal biasanya surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk. Iya apa enggak? Tuh orang tua dulu. Saya punya nenek, wah coba nih baca. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Padahal itu yang saya kasih surat, ya bukan surat Yasin, itu surah An-Nas. Karena dia hafal, hadirin subhanahu wa ta'ala. Ya, masih mending orang dulu nih baca Quran nggak bisa, tapi bisa hafal surat Yasin. Orang sekarang suruh baca surat Yasin rame-rame, nyampe. Coba baca surat Yasin sendiri, 7 hari belum tentu kelar. Hadirin. Dicari mana wa ilaihi turja'un ini ya. Dari Yasin wa ilaihi turja'un nggak pernah ketemu 7 hari. Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Maka orang tua dulu tuh dia hafal Quran tapi belum tentu bisa baca. Orang sekarang ngapal kagak, baca gak bisa. Tuh, bukan orang sini, orang sono. Ya, cuman kebetulan nih malam lagi di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Jadi luar biasa. Sebegitu luar biasanya Islam mengajarkan kepada setiap orang tua mendidik anaknya dengan didikan-didikan yang baik. Kalau standarnya ikut Nabi, jujur saja kita nggak nyanggup, hadirin. Kalau standarnya ikut para wali, jujur kita pun nggak sanggup. Kalau standarnya ikut para ulama pun rada ribet, kita belum sampai ke level itu. Paling tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paling tidak cara didik kita secara umum ini baik, udah ajarin yang baik-baik. Maka penting ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Hafalnya hasanahnya doang. Ya. Untung bininya bukan, kalau bininya Aisyah lah, Bang saya nggak disebutin ya Allah qad kana lakum fi rasulillahi uswatun Aisyah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Contoh buat siapa? Hadirin subhanahu wa ta'ala, contoh untuk sahabat. Sahabat mencontohkan siapa? Tabi'in. Tabi'in mencontohkan siapa? Tabi'in at-tabi'in. Tabi'in at-tabi'in mencontohkan untuk siapa? Ulama salafus salih, ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu mencontohkan untuk siapa? Ulama-ulama kekinian. Subhanahu wa ta'ala, ulama kekinian dicontohkan oleh para asatidah, para guru. Insya Allah kita terapkan ke anak kita, maka anak kita paling tidak sesuai dengan harapan kita jadi anak yang baik. Kali jadi soleh marada ribet, paling tidak jadi anak yang baik. Saya yakin setiap orang tua berharap itu. Biar kata bapaknya raja rampok, emaknya bos jablay. Ada bos jablay? Ya, nggak mungkin anaknya berharap, Neng, ntar kalau udah gede terusin perjuangan emak. Jadi jablay mah, iya mau jadi apa lagi? Ada nggak yang begitu? Itu mah PA model begitu. Ada subhanahu wa ta'ala. Enggak ada subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ketika anak lahir, saking gembiranya berharap anak tumbuh dengan tumbuh yang baik, setiap orang tua menimang dengan timangan-timangan yang baik, penuh dengan doa. Anak ganteng, 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 itu anak padahal buluk banget hati. Belum pernah dengar kan ya? Si buluk, pernah dengar kan? Pernah enggak?
Belum pernah dengar. Subhanahu wa ta'ala. Biar anak matanya belok, kupingnya caplang, hidungnya nongkrong, bibirnya membleh, jelek banget tuh bocah, tetap anak ganteng, kata dia. Paling tidak itu doa supaya anak tumbuh jadi anak cakep kelakuannya, ada Subhanahu wa ta'ala. Itu doa. Bahkan gak sedikit anak raja, bapaknya ngojek. Ya raja ojek. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya orang tua anak tumbuh paling tidak dimuliakan oleh banyak orang tuh. Maka orang tua tuh subhanallah, bagaimanapun untuk anak, apa-apa untuk anak. Bagaimana anak bisa tidur dulu kan, masya Allah. Orang bikin ayunan di pintu biasanya dulu tuh ya, pakai kain tuh ya. Oh, anak dialung pung gitu, sampai mentok ke plafon tuh bocah. Ada Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ya, sebagian orang tua bahkan dinyanyiin dengan salawatan. Salatullah, salamullah ala Toha, biar anak tidur. 3 kali bocah nggak tidur, emaknya yang pulas hadir. Ya Allah, ada Subhanahu wa ta'ala, disalawatin. Belum ada orang tua yang anak mau tidur dinyanyiin dangdut, jarang banget. Kelakuan si kucing garong. Pantas bocah jadi medet gitu. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ini pentingnya kita sebagai orang tua jadi uswatun hasanah. Ya, jadi suri tauladan yang baik buat anak. Awas, hidup ini gantian Bapak. Pak, hidup gantian